prostitusi banget dan liar banget sampai menghilangkan nyawa si perempuannya, saking BDSM-nya, saking hardnya kali ya. Siapa yang di sini punya dark side atau sisi di hidup kalian, di diri kalian yang orang lain nggak tahu? Atau kalian punya nggak kenalan atau teman yang di depannya itu tuh kayak baik, sopan, kayak seems fine, seems good, seems nice, tapi ternyata aslinya mengerikan. Sebelum aku mau ceritain tentang kasus kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke ceritanya. The Craigslist Killer atau pembunuh Craigslist. Kasus ini merupakan kasus yang sempat menggemparkan Amerika Serikat di tahun 2009. Pelakunya bernama Philip Markoff atau yang selanjutnya bakal aku sebut dengan sebutan Philip aja, biar gampang. Dia itu merupakan mahasiswa jurusan kedokteran di Universitas Boston. Dia itu melakukan serangkaian kasus pembunuhan atau pendiskonan nyawa dan perampokan yang melibatkan salah satu website pemasaran yang bernama Craigslist. Jadi buat teman-teman sekalian yang nggak tahu Craigslist itu apa, di Amerika itu ada kayak semacam website. Di situ tuh kita bisa nyari apapun yang ada di sana dan kita juga bisa memasarkan atau memasang iklan apapun di website itu secara gratis. Misalnya aku mau cari sopir buat ke pesta besok, cari supir aja. Nanti kalian cari di situ ada, atau enggak aku mau cari tukang bersih-bersih rumah aku buat seminggu, cari aja nanti di sana ada. Pokoknya apapun ada di website itu. Selain itu, Craigslist juga ada forum diskusi. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya jawab di sana atau diskusi tentang suatu hal, itu bisa dilakuin di Craigslist. Jadi otomatis banyak banget kan penggunanya. Sebelum kita mengulas kasus kriminal yang dilakuin sama si Philip Markoff ini, aku mau ceritain tentang profil atau latar belakang dia. Philip ini lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1986 di New York. Dia itu anak yang ganteng, pinter, cerdas. Pokoknya tuh orang tua dia udah kayak ngasih harapan, nih ini anak masa depannya bagus, ini masa depannya gacor gitu kan. Terus setelah lulus SMA, dia kuliah di University of Bucknell. Setelah dia lulus di Universitas Bucknell, dia kan terkenal banget pinter nih, nilai GPA-nya otomatis bagus. Akhirnya dia keterima di program medis di University of Boston atau Universitas Boston. Bayangin sepintar apa, karena untuk masuk program di Universitas Boston itu persaingannya ketat banget. Tapi Philip ini lolos masuk ke program kedokteran yang ada di universitas itu. Kehidupan pribadinya Philip ini ternyata jauh banget sama apa yang orang lain lihat dan orang lain bayangkan. Dari yang cowok yang ganteng, soft spoken, sopan, well mannered gitu, ternyata dia memiliki sisi gelap yang sangat kejam. Aku mikir ya, mungkin si Philip ini tuh karena terkenal dia orangnya perfect, dia tuh nggak pernah macem-macem, mungkin dia punya banyak pressure, ngerti nggak sih? Pasti dia tuh menanggung banyak beban, maka dari itu dia memiliki sisi gelap yang bener-bener parah, karena selama ini dia mendem kali ya. Jadi dia itu punya kebiasaan kalau misalnya dia lagi bosen atau gabut, dia itu buka Craigslist, website yang isinya apa aja ada gitu kan. Dia itu suka mesen cewek buat ngelayani dia. Kayak kalau di sini mah micet gitu lah ya. Dan dia juga tuh nawarin barang-barang bekas atau barang-barang pribadi milik dia. Nah, karena dia nggak mau ketahuan, ya pastilah gila hidupnya perfect, semua orang ngelihat dia bagus. Mana mau dia ketahuan kan sama dark side dia. Dia itu bener-bener hati-hati banget buat milih korbannya. Pokoknya sebisa mungkin dia milih orang-orang yang emang terlibat prostitusi, emang anak-anak cewek-cewek yang liar. Pernah nggak sih kayak kita main dating app nih, terus kita akhirnya mutualan sama match kita, terus pas kita lihat sosial medianya ternyata kita punya mutualan. Nah, makanya si Philip itu gak mau sama orang yang biasa-biasa aja. Pokoknya dia tuh milih cewek yang bener-bener prostitusi banget dan liar banget. Jadi otomatis orang-orang di sekitarnya tuh kemungkinan kecil buat kenal sama cewek ini. Kalau udah ketemu nih sama cewek yang dia inginkan, dia itu bakal kayak nyusun waktu sama tempat gitu kan, kayak janjian lah gitu. Setelah mereka janjian, ceweknya itu emang sebenarnya dari awal ceweknya juga setuju kan untuk melakukan aktivitas. Tapi pas ketemu, si Philip itu melakukan kayak semacam BDSM
yang kayak gitu, yang kejam-kejam lah, yang keji-keji, sampai menghilangkan nyawa si perempuannya, saking BDSM-nya, saking hardnya kali ya. Selain itu, selain melakukan tindakan kekejian saat melakukan aktivitas, si Philip juga ngerampok barang-barang dari korban-korbannya. Korban pertamanya itu pada bulan April tahun 2009. Mungkin si Markov lagi mumet kali ya sama program kedokterannya, makanya dia gabut main Craigslist, terus dia ketemu sama perempuan bernama Julissa. Setelah mereka chattingan, dan kebetulan si Julissa itu emang masang iklan tentang prostitut kan, jadi si Philip itu tertarik, akhirnya mereka janjian di Boston. Pas ketemuan kayak gitu, entah kenapa tanpa alasan yang jelas, Philip itu langsung ngedor kepalanya si Julissa. Terus setelah kepalanya didor, Philip itu ngerampok barang-barangnya Julissa dan pergi gitu aja. Dan kasus ini sempat mencuri perhatian publik karena kejahatannya dilakuin di kota Boston, yang mana itu tuh kayak kota yang ramai. Kasusnya si Julissa itu gak bikin si Philip ketangkap sama polisi, karena polisi itu gak berhasil nemuin bukti-bukti yang cukup buat nangkap si Philip. Akhirnya karena ngerasa kayak, oh gue gak ketangkap nih, gila gue pro banget anjir. Akhirnya dia ngelakuin aksi keduanya. Korban keduanya bernama Megan. Ya template-nya sama, dia cari cewek-cewek yang emang ngiklanin prostitut, abis itu dia ajak ke sebuah hotel. Tapi hotelnya tuh berbeda sama hotel di Boston yang korban pertama si Julissa. Kali ini hotel itu berbeda. Terus pas dia udah sampai hotel, si Philip ini mau ngelancarin aksinya. Tapi karena keberuntungan dari Tuhan dan lindungan dari Tuhan, si Megan itu berhasil bebas dari si Philip dan gak didiskon nyawanya, walaupun dia mengalami luka-luka yang berat. Setelah melakukan 3 kasus penyerangan, polisi ini tuh mulai kayak, kok belakangan banyak ya pembunuhan atau pendiskonan nyawa yang dilakukan melalui atau berkaitan dengan website si Craigslist ini. Akhirnya polisi tuh mulai menyangkut pautkan beberapa kasus apakah memiliki kesamaan atau tidak. Polisi itu tuh mulai menyelidiki orang-orang yang mesen cewek-cewek prostitut di website Craigslist. Dan ditemukan juga video rekaman CCTV di hotel yang menunjukkan Philip dengan beberapa cewek-cewek prostitut yang diduga telah memasarkan atau memasang iklan menjual dirinya di Craigslist. Itu menjadi bukti yang sangat kuat tentang kasus ini. Selain itu, ditemukan juga catatan penggunaan kartu kredit di tempat-tempat yang deket sama TKP. Pada tanggal 5 Mei 2009, atau lebih tepatnya 1 bulan kemudian, si Philip Markov ini akhirnya ditangkap sama kepolisian atas kasus tersebut. Keluarga sama teman-temannya kayak, hah? Kayak pasti denial, gila, denial. Gak mungkin dong Philip Markov yang ganteng, sopan, pinter, cerdas ngelakuin kejahatan kayak gini, mereka semua tuh sempat nggak percaya. Setelah penangkapannya, Markov ini terlibat dengan tuduhan yang amat sangat serius, seperti pembunuhan tingkat pertama dan perampokan bersenjata. Namun, setahun kemudian, pada Agustus tahun 2010, sebelum persidangan dimulai, Markov ditemukan mendiskon nyawanya sendiri di dalam sel tahanan. Kayak, aku bisa mikir kalau misalnya Markov itu bener-bener malu, bener-bener dia kayak, gila, gue udah bikin citra susah-susah seumur hidup gue, terus tiba-tiba keluarga gue, teman-teman gue, bahkan seluruh dunia tahu tentang dark side gue, itu dia pasti bener-bener kena mental dan malu banget. Akhirnya dia mendiskon nyawanya sendiri dengan menggantung dirinya menggunakan kaos kaki miliknya. Dan di sel tempat Philip mendiskon nyawanya sendiri itu nggak ditemukan tanda-tanda ada orang lain masuk, jadi ini pure si Philip yang mendiskon nyawanya sendiri. Nah, itu dia kasus kriminal kali ini, The Craigslist Killer. Di sini aku mau ngasih tahu kalau misalnya mungkin kita semua emang udah tahu ya kalau misalnya dunia online itu gak pernah 100% aman. Kita bener-bener gak bisa percaya sama orang yang baru kita kenal di sosmed. Mau itu dating apps, mau itu situs jual beli online, kita bener-bener gak bisa kasih 100% rasa kepercayaan kita ke orang-orang tersebut. Contohnya si Philip ini, ganteng, baik, pinter, sopan, tapi ternyata dia seorang perampok dan pendiskon nyawa wanita-wanita. Oke, itu dia kasus hari ini, The Craigslist Killer. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalian bisa banget komen, request aku mau bawain kasus apa di komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.